Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pencinta Klavos. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Beri kami hati yang terus haus dan lapar akan firman. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, kitab Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan. Kalau ada pertanyaan, pentingkah kita berdoa? Jawabannya penting. Mengapa kita harus berdoa? Karena ketika kita berdoa, kita sementara menyatakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Jadi ketika saudara dan saya berdoa, bukan kita sementara membeberkan masalah-masalah kita atau tantangan-tantangan kita kepada Tuhan, tetapi ketika kita berdoa, saudara dan saya sementara mendeklarasikan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Nah, jadi kita berdoa karena percaya kepada Tuhan. Kita berdoa bukan karena ketakutan, kita berdoa bukan karena kita punya masalah yang terlalu berat, tetapi kita berdoa menyatakan percaya kita, keyakinan kita atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Nah, doa seperti itulah yang didengar Tuhan, dan doa seperti itulah yang akan dijawab oleh Tuhan. Ada banyak orang berdoa, tetapi lalu berkata, kenapa masalah saya belum selesai? Kenapa persoalan saya belum selesai? Mengapa saudara? Karena dia tidak tahu apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya. Nah, itulah yang membuat sehingga dia hanya berdoa dengan tujuan masalahnya selesai. Karenanya masalahnya tidak selesai. Kita belajar lewat doa dari Nabi Habakuk ini. Ayatnya yang ke-18 dikatakan begini. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Artinya, pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, doa Habakuk ini adalah doa yang luar biasa. Dia sementara ada di dalam situasi, suasana yang tidak mengenakan. Artinya dia melihat ada berbagai macam ketidakadilan yang terjadi, di mana orang benar itu ditindas. Dan apa yang dilihat oleh Habakuk ini sangat menyedihkan hatinya. Tetapi dia berdoa bukan karena sedih, tetapi dia berdoa, dia menyatakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu tetap akan memberikan dia kekuatan. Makanya dia katakan pada ayatnya yang ke-19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ayatnya yang ke-18 dia katakan, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi Nabi Habakuk ini tidak melihat situasi yang dia lihat secara natural, tetapi dia melihat di alam roh bahwa Tuhan yang dia kenal, Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang dapat melakukan perkara yang luar biasa di dalam hidupnya. Makanya dia katakan bahwa aku tidak akan pernah goyah, aku akan selalu beria-ria, kakiku akan selalu diberikan kuat seperti kaki rusa. Nah, ini merupakan satu doa kepercayaan, doa karena iman. Nah, doa inilah yang harus saudara dan saya lakukan di dalam seluruh kehidupan kita. Seperti tadi saya katakan, kita berdoa bukan karena meminta-minta kepada Tuhan. Kita berdoa bukan karena kita punya banyak tantangan dan masalah. Karena kalau kita beberkan semua itu ke Tuhan, saya katakan tidak terlalu penting masalah kita, saudara. Tidak terlalu penting persoalan kita. Yang penting adalah ketika kita ada dalam masalah, situasi yang sulit, tekanan-tekanan yang sulit, marilah kita terus membangun percaya kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Nah, namun masalahnya bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan kalau kita saja tidak pernah tersingkap tentang firman Tuhan. Nah, oleh karena itu saya ingin katakan kepada saudara, mari saudara bangun hidup rohani saudara terus dengan Tuhan. Bangun kehidupan level rohanimu itu semakin kuat di dalam Tuhan. Artinya engkau semakin mengenal siapa Tuhan yang kau sembah. Engkau semakin membangun hidupmu itu, melihat apa yang dia sudah kerjakan di dalam hidup saudara dan saya. Itulah yang membuat sehingga ketika kita berdoa, kita tidak sementara membeberkan apa masalah persoalan yang kita alami, tapi kita sementara menyatakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, sudah menjadikan kita seperti apa. Itu yang akan membuat kita semakin kuat di dalam tantangan persoalan yang kita alami. Hari ini apapun
apapun tantangan saudara, hari ini apapun kesulitan saudara, saya katakan kepada saudara, jangan berdoa sampaikan masalah persoalanmu, tapi berdoalah menyatakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Itulah yang membuat doamu itu akan didengar Tuhan, dan itulah pentingnya kita berdoa. Biarlah Tuhan Yesus akan menolong saudara dan saya untuk mengerti siapa Dia di dalam hidup kita, apa yang telah Dia kerjakan dalam hidup kita, sehingga doa kita adalah kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya, kami berdoa bukan untuk kami lemah, tapi kami berdoa untuk kami semakin kuat, karena kami melihat karya Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, buka hati kami terus untuk kami mau membangun hidup kami kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.